Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di teman cerita Brother Kai. Nih kemarin ada yang sempat bilang bahwa kok di teman cerita nggak pernah pakai masker atau nggak. Nah ini sebenarnya ada, cuman tidak dilihatin. Tapi sekarang biar teman-teman tahu, masker juga kita pakai, terus hand sanitizer kita pakai. Ada yang berbeda di tema kita kali ini. Saya melihatnya apa sana? Sama aja. Sama aja. Ada yang berbeda di teman cerita kali ini. Kalau biasanya kita ditemenin oleh para cowok-cowok dan para jagoan-jagoan, kali ini tamu kita adalah seorang ini nggak ada. Oh, ini ada di sini. Nggak ada. Adalah seorang pengusaha muda dan sangat muda belia sekali, dan beliau adalah seorang cewek. Nah, jarang-jarang kan ada cewek yang menjadi pengusaha. Biasanya cewek-cewek di usia seperti tamu kita kali ini itu biasanya usia segitu biasanya mereka seneng-seneng party-party, tapi ini mereka justru tamu saya kali ini justru fokus untuk mengembangkan bisnis. Nah, siapakah tamu kita? Kita tampilkan, asik. Kita panggil tamunya, Mbak Sisi. Monggo, silakan. Nah, tangan. Selamat siang. Selamat siang, Om. Sisi, boleh dikasih. Oh, fit kurang? Iya, enggak cukup. Cukup. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Karena kalau nggak sehat di rumah sakit. Iya. Biasanya begitu. Sisil Priscilia. Yes. Itu namanya. Apa sih? Teman-teman pengen tahu siapa sih seorang sosok Sisil Priscilia ini siapa sih sebenarnya? Siapa ya? Siapa ya? Halo, salam kenal. Nama saya Sisil. Saya adalah seseorang yang Terjebak di sini ya? terjebak di sini bersama Om Kai. Apa ya Om? Ditanyain langsung deh. Jadi gini ya, kalau kita tadi temanya adalah sukses di masa belia. Amin. Oh, sukses di masa belia. Jadi memang tamu kita hari ini adalah seorang pengusaha. Beliau juga berusaha usaha di bidang kuliner, ada. Ada. Ya, di kuliner. Beliau punya kafe namanya Hihi. Hihi. Kafe Hihi ya, Hihi Cafe. di jalan apa namanya itu? Di Jalan Sumatera. Di Jalan Sumatera, Hihi Cafe itu yang banyak grafitinya itu ya, yang ada Iya. mural-muralnya itu. Dan beliau juga salah seorang pengusaha listrik. Nah, Iya. maksudnya gimana sih pengusaha listrik itu gimana sih? Pengusaha listrik. Jadi perusahaan yang bergerak di mechanical electrical atau kelistrikan, menangani masalah kelistrikan pelanggan. Jadi kita juga mitra vendornya PLN iya, terus kemudian melayani pelanggan luar juga iya, pemerintah, swasta, perorangan gitu juga Om. Kelistrikan deh, apapun yang anything tentang kelistrikan, kamu mau tambah daya, kamu mau pasang baru, kamu bingung tentang instalasi, kamu ada trouble di instalasi, atau kamu butuh pengadaan elektronik dan pemasangannya, genset gitu-gitu kita melayani. Oh, itu bukan memang difasilitasi oleh PLN atau memang ada rekanan-rekanan partner yang bekerja sama dengan PLN untuk ngurusin listrik itu? Iya, jadi PLN itu pekerjaannya ada yang memang dihandle sendiri oleh PLN, Ya. ada yang beberapa di-vendorkan. Jadi kita memang mitra vendor gitu Om. Oh, Istilahnya nanti di kelistrikan itu ada sisi PLN dan sisi pelanggan. Kalau kita bicara sisi PLN maka itu memang haknya PLN yang mengelola. Nanti biasanya sampai kWh meter ke dalam instalasi milik pelanggan itu sisi pelanggan. Itu kita vendor eksternal bisa bantu pelanggan. Oh, ini saya agak masih bingung Iya. karena setahu yang dipahami saya sebagai orang awam biasanya listrik ya memang sudah PLN. disediakan PLN semuanya, Iya. tapi ternyata ada vendor. Ada vendor. Itu yang gimana sih? Kalau misalnya gini, oke, kalau saya ngomong masalah gangguan ya, masalah gangguan misalnya saya telepon PLN, itu yang datang vendor atau orang PLN? Yang datang itu pihak PLN, Nah, terus apa sih nama perusahaannya Mbak Sisil apa sih PT Fajero. PT Fajero. Fajero Karya Jaya. Fajero itu apa artinya? Fajero itu dulu dari Fajar Elektronik, awalnya CVO. Oh. Terus kita upgrade jadi PT. Jadi PT, Gitu. biar Terus, cakupannya lebih luas. iya, seperti itu. Nah, itu skup kerjanya Fajero itu ngapain aja? Skup kerjanya yang apa yang di PLN-nya? Misalnya, kalau saya nelpon ternyata yang datang ke sana yang ngasih konfirmasi ternyata kan pihak PLN, bukan pihak vendor. Iya. Nah, vendor sendiri tugasnya itu ngapain Vendor kalau sendiri di luar? ya. Kalau dari sisi PLN ya Om ya. Om Kai punya satu bangunan nih. Terus Om Kai mau tambah daya sekian ratus kVA gitu. Perlu ada perluasan jaringan. Nah, itu nanti kebutuhan perluasan jaringannya PLN akan menunjuk vendor gitu. Vendor ini nggak cuma saya aja Om, nanti ada beberapa vendor. Nah, ini untuk lokasi ini mana nih yang dipilih sama PLN untuk dapat SPK kerjanya gitu. Oh, oke. Terus kita yang kerjain jaringannya seperti itu sampai biasanya sampai ke kWh meter, sampai ke APP 3 pas istilahnya.
Itu hanya kayak kalau kasusnya vendor itu apakah hanya untuk project dengan nilai tertentu besar yang kolektif, misal satu perumahan nih misalnya, atau misalnya perumahan cuma satu biji baru dibangun, misalnya rumah nih ya, rumah jelek habis itu di bedah rumah terus gede dibagusin hanya butuh listrik. Nah itu bisa nggak menggunakan vendor itu, atau memang dari khusus untuk vendor itu kerjaan yang memang perumahan komplit satu rumah satu komplek gitu atau gimana? Jadi kalau kita bicara sisi PLN itu kan untuk masukkan listrik itu haknya PLN. Jadi itu masih masuk sisi PLN Om. Meskipun kecil berapapun nilainya itu tetap masuk sisi PLN. Nah, siapa yang ditunjuk kerja itu nanti juga keputusan kebijakan dari PLN gitu. Kita nunggu perintah kerja. Berarti yang biasanya mengerjakan di jalan itu bukan pakai PLN ya? Bukan, itu vendor, mitra vendor PLN. Yang kalau Om lihat banyak haspelan kabel-kabel, tarikan-tarikan, yang naik ke atas itu. Iya. Itu bukan orang PLN. Itu vendor, mitra PLN. Kontraktor-kontraktor. Jadi PLN kerjanya ngapain? Udah itu ditelepon susah, ini saya nggak apa-apa terus terang aja. Kalau PLN berapa kali telepon di 123 suka nggak bisa dihubungin kadang-kadang. Iya lama, karena memang antriannya itu banyak banget Nah itu ya teman-teman ya, kalau misalnya ada teman-teman yang punya trouble telepon, jangan langsung underestimate kayak saya tadi. Saya telepon, oh ini pelannya nggak bagus. Enggak. Ini bukan seperti itu. Nah, mohon maaf saya PLN saya sempat Suudon, ternyata memang antriannya yang panjang. Kapan-kapan kita panggil nih orang PLN biar bisa menjelaskan. Kan gitu biar masyarakat tahu. Iya. Nah, itu dari kapan nih? Oke, kalau kita boleh tahu ya, sosoknya yang kekinian, masih muda dan masih kecil Pak, saya dipanggil Artinya saya udah ketahuan lah. Ininya gapnya ketahuan. Kenapa sih ngurusin kerjaan? Nggak seneng-seneng aja kayak anak-anak muda lainnya, itu kenapa? Sudah habis masanya. Oh, sudah habis. Masa senang-senang. Usia berapa sih sekarang? 28. 28 ya? 28. Wow. 28 serius? 28. Iya, 28. Kirain masih umur kecil. Iya, tapi kalau saya ditanya umur berapa? 21. Forever young. Oh. Iya, 21. Enggak, karena melihat usianya yang tampilannya begini, saya nggak percaya kalau 28. Saya pikir 27,5 atau 27 lebih 3 bulan. Mendekati itu, Pak. Mendekati. Iya. Jadi, sama aja, Bapak. Jadi, tapi memang kalau sosok beliau yang tampilannya dengan gaya seperti ini, nggak nyangka ya kalau ternyata bisnisnya di bidang PLN. Kita bahas yang listrikan dulu ya, karena itu menurut saya unik. Karena tidak jarang banget yang cewek-cewek yang anak-anak muda yang mau ngurusin pekerjaan begitu. Dulu basicnya memang tukang setrum atau gimana? Suka nyetrum ikan terus juga jadi PLN enggak? Dulu basic pendidikannya Om. Basicnya? Disiplin ilmuku itu adalah tata boga. Masa Pak? Iya. Makan Pak. Oh makan ya? Iya. Makan. Jadi saya masuk tata boga biar banyak makan sebetulnya. Oh biar agak lebih bersih karena slim banget ini. Ada makan ada olahraga. Gitu. Jadi emang basicnya tuh aku tata boga Om awalnya. Pantesan ada Iya. kulinernya di Hihi Cafe. Itu semua yang ngelola jangan bahas Hihi dulu deh. Kita bahas yang kelistrikan. Terus piye nih? Awalnya nih saya ini nggak terima ini. Orang tata boga nggak bisa benerin listrik, bisa emang benerin listrik. Oh bisa. Oh, serius, bisa. Kan ada teknisinya. Oh iya, tinggal berita-berita. Iya. Nah itu ya. Ada sistem. Disiplin ilmu itu nggak penting. Iya. Nah, maksudnya ya penting juga sih, tapi tidak selalu kita kadang-kadang ada teman-teman yang terjebak. Misalnya, oh saya adalah misalnya nih, saya seorang yang berekonomi, ternyata saya bisnisnya sekarang berhubungan dengan hukum dan segala macam. Tapi itu nggak masalah. Dan karena seperti yang tadi disampaikan oleh saya bilang Sisil aja. Sisil. Disampaikan oleh Sisil karena kecilan Pak. Disampaikan oleh Sisil bahwa bisnis itu nggak harus melihat dari latar belakang pendidikan. Itu awalnya piye kok tahu-tahu dari tata boga, tapi sampai lulus memang tata boga sampai lulus. Di mana kuliah tata boganya? Di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Di Bandung. Oh di Bandung. Iya, bisa ngomong bahasa Sunda kita ya? Seetik. Oh, nggak bisa. Maunya saya ajak ngomong bahasa Sunda tadi, ternyata nggak bisa. Saya juga nggak bisa soalnya. Terus itu tahun berapa di Bandung? Berapa lama di Bandung itu? Jadi aku masuk Bandung itu 2010, terus sesuai target 4 tahun selesai, 2014. 2010 masuk? Iya, 2010 masuk, 2014 Desember itu udah wisuda. Thank you. Silakan kalau mau dimulai. 2014 di wisuda. Di wisuda, terus pulang balik ke Jember. Begitu wisuda langsung pulang, nggak memutuskan saya akan berkarir di Bandung atau ikut Masterchef gitu-gitu? Iya, awalnya pengen sih Om, cuman almarhum papaku udahlah kamu pulang dulu aja gitu. Oke, kita pulang dulu gitu. Oh, Bapak udah almarhum? Udah almarhum 2018. Nah, singkat cerita karena masih nggak ada kerjaan kan, nggak ada kegiatan di Jember mau ngapain, udahlah kamu ke kantor. Jadi papa itu giring Om.
Lirik. Pelan-pelan. Iya, jebakan Batman tuh. Udahlah Iya, kamu iya. kamu ngapain daripada kamu nothing to do kan? Kamu udahlah main ke kantor. Oke, sekali main ke kantor terus berapa lama kamu dibikinin meja ya daripada kamu nggak ngapa-ngapain kan dibikinin meja terus pelan-pelan kamu daripada nggak ngapa-ngapain bantuin dong ini berkasnya anterin ke sini ini urusin ini gitu pelan-pelan gitu gitulah jebakannya. Ada berapa bersaudara? Sisil ada berapa bersaudara? Dua bersaudara. Satunya Iya. kakak apa adik? Kakak Nah kenapa kok milih Sisil? Kakaknya cewek cowok? cewek. Oh cewek semua? Iya. Tapi kenapa milih Sisil kok bukan kakaknya? Kali aku kompeten ya om percaya diri. Iya kan biasanya kan seenggaknya saya juga anak saya 3. Misalnya ada sesuatu saya akan memilih oh ini kayaknya cocok di sini. Nah Iya. itu mungkin bapak Mungkin, tapi lebih basicnya kakak gimana sih? kalau basicnya kakakku tuh ekonomi, cuman posisinya waktu itu udah berkeluarga dan punya anak gitu. Kayaknya kesibukan ke anaknya ini yang menyita waktu. Akhirnya papaku, kamu kan baru lulus nih. Tapi sebelumnya si kakak juga Sempet. sempat di Fajero itu. Sempet di Fajero. Dalam keadaan hamil, melahirkan kan udah sibuk tuh om. Ya wes, akhirnya dilepaslah itu kantor. Gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomong begitu, kita ngomong sekarang, nanti kita jadinya flashback ya. Kasih minum, Mbak. Kasih. Ya, gimana om? Kalau misalnya ini, sekarang dengan posisi sekarang sama posisi dulu waktu digiring ke sana, Sisil nyadar gak sih sebenarnya kalau ini papa saya mengarahkan ke sini? Oh, sangat tidak. Sangat tidak sadar. Itu berapa lama prosesnya itu? Itu prosesnya sampai papa meninggal sih om. Maksudnya aku kan berontak sebetulnya kayak nggak mau ini bukan bidangku, ini aku nggak ngerti ini apa kerjaannya nih listrik segala macam. Cuman beliau selalu menekankan bahwa ini ilmu pasti, ini hitung-hitungan pasti, ya pasti bisa lah. Ini bukan sesuatu hal yang harus direka-reka seperti jadi psikolog gitu kan. Okay. Jadi kalau selama itu ilmu pasti bisa dipelajari. Sebetulnya sih aku sepakat gitu. Jadi yowis manut aja waktu itu. Terus jebakan Batman-nya ditawarin mau apa kamu di Jember bikin kafe ya udah dimodalin gitu. Itu jebakan Batman-nya. Biar nggak pindah kemana-mana. Biar nggak pindah kemana-mana. Jadi kalau mau kabur, Pak aku pengen kerja ya di Bali apa di Bandung gitu. Kan kamu punya kafe, gimana dong kafenya? Ya juga sih ya. Ya wes. Ya? Iya. Memang. Saya nanti akan begitu juga karena saya jebak. Karena saya yang pertama sudah pengen kuliah di KJ. Ini saya bingung. Jadi pada waktu awalnya Sisil diajak nih. Diajak itu suruh ngapain dulu awalnya? Dulu cuman kursus administrasi, nganter-nganter berkas. Ngantor biasa gitu? Ngantor biasa. Jam kantor gitu? Jam kantor. Digaji? Digaji. Nggak banyak sih, tapi digaji. Tapi enggak, maksudnya kan ada di situ Sisil benar-benar dilibatkan sebagai tim di perusahaan itu. Iya. Hanya awalnya tugas itu untuk ngurus berkas ya ke perbankan atau kalau ada tender gitu-gitu sih Om. Itu berapa lama itu? Sampai papa meninggal sih. Jadi dari 2015 awal sampai 2018. Itu 3 hanya tahun. sebagai ngurusi surat menyurat itu? Lebih ke sebetulnya pengennya papa itu aku dilimpahin nih segala macam ilmu, cuman akunya reject gitu loh, aku nggak mau. Oh, sempet papa mau training Sisil sebagai ownernya inilah yang bertanggung jawab di sini penuh. Iya, terus waktu itu ngerejectnya piye? Nggak mau apa aja kan. Lo jangan, kamu kan harus belajar, kan ada papa, udah papa aja deh, aku ini aja ngurusin ini gitu alasannya. Begitulah kira-kira. Tapi sambil dipaksa gitu sebetulnya aku juga sambil belajar. Ada proses belajar. Ada proses belajar, cuman tidak ditekuni itu. Nah, tidak ditekuni dalam arti gini ya, kadang-kadang gini, kalau misalnya bedanya saya berapa punya teman-teman yang memang orang tuanya beruntung orang tuanya punya perusahaan, sama orang yang tidak punya perusahaan, itu cara kerjanya kan berbeda. Iya. Tapi ada juga teman yang memang dia punya perusahaan orang tuanya dan dia punya tanggung jawab besar bahwa saya harus membesarkan perusahaan orang tua saya. Nah, kalau dilihat di sisi ini, Sisil bukan tipikal yang aku mau punya jalan sendiri, aku tidak mau menuruti, kurang lebih seperti itu ya? Awalnya. Awalnya. Nah itu yang membuat Sisil akhirnya memutuskan, oke ini bisnis saya itu apa awalnya? Saya harus serius nih misalnya. Karena melihat tanggung jawab banyak dapur yang harus dihidupkan dari sana awalnya. Mempertahankan tim yang harus tetap bisa bekerja dan menghasilkan sih Om. Ada berapa orang sih tim? Kalau sekarang total itu 15-an. 15 orang. Nah, itu yang membuat Sisil saya harus bantuin benar-benar serius. Soalnya banyak keluarga sudah mengandalkan penghasilan dari sini. Penghasilannya dari pekerjaan ini. Dari pekerjaan ini gitu. Oke, terus ini apa namanya?
dari 2015 ke 2018. Yes. Nah itu kan ada proses tuh. Nah Sisil kan awalnya kan memang bagian surat menyurat. Nah itu sampai papa memutuskan bahwa oh kayaknya kamu tanggung jawabnya tak kasih tanggung jawab yang untuk mengerjakan ini yang sebelumnya belum pernah dikerjain. Itu gimana prosesnya itu? Apa ya waktu itu naik levelnya lah, maksudnya naik upgrade-nya. Takdir, Pak. Asik. karena papa tiba-tiba bulan 2018 tuh bulan Agustusan kalau nggak salah, tiba-tiba drop yang udah benar-benar nggak bisa ngantor. Jadi semua pekerjaan kantor tuh aku yang handle kan Om. Terus selama handle itu aku tektokan terus sama papa, komunikasi gitu by phone atau nggak aku pulang ke rumah nanyain apa segala macam. Di situ mulai transisinya. Tapi itu ya ibaratnya naik levelnya langsung jebret gitu sih. Agak kaget juga. Pada waktu yang selama ada papa masih sebatas nemenin papa surat menyurat. Sebatas asisten, sebatas disuruh, iya. sebatas sesekali bantu ngelobi gitu-gitu aja. Tapi seenggaknya kan tahu dong prosesnya seperti apa. Nah, pas pada waktu berapa lama sih? Mohon maaf ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Pada waktu papa drop, itu berapa lama? Berapa lama papa tidak bisa ngantor gitu? Tidak bisa ngantor hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan itu Sisil tanggung jawab penuh untuk ngurusin itu semua dong artinya? Iya, tanggung jawab penuh untuk mengurusi kantor semuanya. Nah itu bi, maksudnya ya pasti rasanya yang awalnya pingin punya keinginan sendiri terus akhirnya harus meneruskan itu bi mengatasi gejolak perangnya itu. Iya, aku alhamdulillah sih bisa menyadari, bisa belajar dari situ kan dari kondisi itu. Jadi awalnya setelah papa drop aku harus handle. Aku pikir oh iya jalani dulu aja sebaik-baiknya. Jadi mindset itu sih yang aku bawa, jalani dulu sebaik-baiknya. Sampai akhirnya pada satu titik setelah papa meninggal, berjalan, nggak bisa gini terus nih. Sebuah perusahaan harus punya visi misi, harus punya tujuan. Ini apa nih yang mau aku capai dengan kepemimpinanku gitu. Terus kan dalam masa peralihan kepemimpinan kan juga ada perubahan pola otomatis Om. Ya. Yang sebelumnya one man show istilahnya ya papa yang handling yang teken kontrak, papa yang merencanakan, yang teknisnya juga beliau gitu. Sekarang aku harus punya portal, harus delegasi tugas, ini ada sistem di bawahnya, ada struktur di bawahnya dan harus jalan gitu. Karena biar kita bisa sama-sama jalan. Ini yang masih kita terus benahi dari waktu ke waktu. Tapi intinya akhirnya aku udah punya tujuan, ini Fajru mau aku bawa kemana nih, minimal konstan, minimal bisa hidup dulu, teman-teman tim bisa sejahtera gitu, terus ke depan bakal gimana. Akhirnya ada ekspansi ke bendera baru yang bergerak di bidang sipil supaya bisa saling support gitu. Ini pengembangannya seperti itu sih Om. Itu pengembangan itu berarti artinya di tahun 2015 sampai 2018 itu kan lama ya, 3 tahun. 3 tahun. Itu Sisi itu masih selama 3 tahun pada waktu itu ya, masih belum dikasih lompatan karir yang seperti yang sekarang. Itu ada nggak Sisi? Kok aku gini-gini aja, aku nggak mau dong sebenarnya, masih ada nggak sih? Rasa? Ada. Ya? Karena tapi masih ada apa kayak iya, tapi adanya itu bukan untuk kantor, tapi untuk apa yang aku pengen di dunia kuliner. Jadi waktu itu makanya buka kafe di 2016, terus aku buka kafe ini tujuannya apa sih, maunya apa untuk kafe ini gimana. Nah ini aku yang ambisi di sana itu aku create kafe sedemikian rupa, aku bikin pergerakan ini itu segala macam karena aku senang di sana Om. Gitu. Tapi setelah papa nggak ada dan harus handle kantor, yang aku lihat itu timku gitu. Gimana caranya timku tetap bisa sejahtera, bisa hidup, bisa makan enak gitu sih. Siap. Jadi kalau kita ngomong, kalau misalnya kita ngomong di dunia bisnis, kalau kita ngomong kebetulan saya juga ngerti sedikit tentang brand. Jadi ada dalam dunia bisnis mungkin teman-teman juga bisa menjadi acuan. Saya bukan menggurui, cuma mau mengatakan bahwa di dalam dunia bisnis biasanya kita terbentur antara idealisme dan kenyataan yang dihadapin, sehingga di dalam bisnis biasanya dibagi, ada bisnis yang buat sapi perah, jadi untuk menghasilkan setiap harinya, dan ada bisnis yang idealis, yang itu biasanya disebut star. Dan itu kadang-kadang kita terjebak untuk mengejar star, sementara bisnis yang sustain ini kadang-kadang tidak kita pegang. Dan itu banyak di beberapa klien saya, teman-teman saya itu banyak yang di situ. Nah itu Sisil pada waktu itu gimana untuk mengatasi bahwa kayaknya saya harus bener, karena kan mau diakuin atau tidak, membagi seorang Sisil menjadi saya pegang di sini dan saya pegang di sini itu bukan hal yang sangat mudah ya, karena dua hal yang berbeda dan penanganan, dan ini sama-sama bayi. Maksudnya yang ini bayi kan, di Sisil ini oke lah, bisnis yang ini bukan bayi tapi Sisil menjadi bayi di situ kan. Nah, itu biaya untuk saya harus begini membagi waktunya dan segala macam, itu biaya. Iya.
Yang pasti dari masing-masing usaha yang aku jalan itu aku harus sistem dan struktur itu harus oke dulu kan Om. Harus ada PIC di sana supaya ke depan bisa semi autopilot ya. Harapannya bisa autopilot ya. Aku cuma monitoring aja gitu. Jadi aku tetap handle dan monitor semua. Cuman eksekusinya ini harus ada orang-orang yang tepat yang dipasang di sana dan strukturnya harus pas gitu. Polanya harus pas seperti itu. Jadi aku di masing-masing unit bisnis di masing-masing unit bisnis. Karena ke depan nggak menutup kemungkinan aku akan pengen lebih terus berkembang di lain hal, banyak hal gitu. Jadi dalam perjalanan ini aku sering banyak kepo kayak studi banding ke tempat ternak ikan, budidaya ikan, terus yang hidroponik gitu-gitu. Aku kepo segala hal sih Om. Mana nih yang paling tepat, terus mana peluangnya ada, mana yang Tuhan kasih aku jalan, mana yang orangnya bisa aku percaya pegang di bidang itu gitu. Karena alhamdulillah aku suka melakukan semua hal yang produktif, yang menghasilkan dan membantukan karena di dalamnya banyak tim yang akhirnya terhidupi dari sana juga gitu loh Om. Pengenku sih gitu harapannya. Jadi pelan-pelan kita build, aku sama suami build yang seperti itu, usaha unit-unit usaha yang bisa jalan. Yang bisa jalan bareng. Oke, tadi kalau misalnya kita melihat bahwa di sisi ada dua hal yang sangat berbeda di saat dimana si Fajero dipegang almarhum Papa dan dipegang Sisil. Di situ ada dua hal yang berbeda, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Ini kita ada 3 kali break, jadi segmen pertama. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana sih kenapa si Fajero ini yang sebelumnya one man show menjadi sistem. Nah itu kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana setelah pesan berikut. Oke, ketemu lagi masih dengan Sisil. Belum berubah tamu saya, ternyata saya tadi kirain iklan terus tamunya hilang, ternyata masih tetap tamunya masih cantik saja padahal udah panas ya. Panas banget Om nih. AC-nya nggak dinyalain nih Om. Kenapa kira-kira? Nah, ini lagi ada perbaikan sistem. Biasanya memang nggak dinyalain. Ini kayaknya kalau dinyalain terus ngetrim, jeglek itu berarti bisa jadi kalau nggak penyerataan bebannya itu kurang rata atau nggak kurang daya. Bisa kita bantu. Iya, Pak produser ya, inget ya. Ini kurang nih, soalnya tamunya keringetan katanya kalau ini. Oke, kita lanjut. Tadi ada satu hal yang menarik, menggelitik di benak saya bahwa pada waktu tadi Sisil cerita bahwa pada waktu kepemimpinan kepemimpinan Papa itu semua one man show itu memang tidak bisa diakui. Ciri-ciri seorang pemimpin kolonial, oke lah kita milenial ya, itu kolonial. Rata-rata one man show karena susah untuk percaya sama orang. Nah, begitu di-handle sama Sisil, langsung beliau menciptakan satu sistem untuk mengatur semuanya. Nah, itu alasannya kenapa? Ini sistem kan orang-orang sudah percaya bahwa semua semua papa. Akhirnya Sisil memutuskan bahwa ngambil keputusan saya harus membuat sistem yang itu kenapa? Alasannya kenapa dan siapa yang menjadi ya mentor? Seorang bisnis kan biasa punya mentor atau siapa yang ngasih advice bahwa Anda harus punya seorang mempunyai sistem sehingga bisa pendelegasi atau itu belajar dari mana atau kenapa memutuskan itu? Jadi ketika udah masa transisi kepemimpinan banyak kesulitan-kesulitan yang aku hadapi di kantor. Itu aku konsultasi sama expert atau senior yang udah jalan lama. Maksudnya aku nggak curhat sih masalahku apa. Cuman aku kepo gimana sih caranya bisnisnya ini Mas kok bisa sukses? Gimana caranya ini segala macam. Akhirnya dengan bidang bisnis yang sama. Dengan bidang bisnis yang atau beda. Beda. Karena yang aku cari pola di situ. Oh siap. Pola atau kayak apa dia kenapa bisa jalan padahal sering jalan-jalan gitu, kenapa sering bisa ditinggal apa segala macam gitu. Aku kepoin tuh masing-masing teman-teman yang udah expert. Dari situ aku simpulkan, oh iya berarti harus ada sistem nih, harus ada delegasi tugas karena kompetensiku sama Papa itu beda jauh. Kalau Papa memang bidangnya dan memang all in bisa, kalau aku kemampuan potensiku di apa nih, mengkoordinir, tapi aku nggak pinter listrik tapi bisa dipelajarin dong. Akhirnya, oh iya teknisi harus tetap ada di bawahku, ini segala macam turunannya seperti ini, alurnya kerja itu seperti ini dan lain sebagainya gitu. Oke, waktu memutuskan harus ada sistem dan segala macam itu setelah Papa nggak ada. Setelah Papa nggak ada. Setelah Papa nggak ada. Dan mungkin itu tidak akan terjadi, mungkin itu akan susah diaplikasikan kalau selama masih ada Papa ya. Iya betul. Susah, sulit.
Bener. Jadi kalau kita ngomong masalah sistem dan segala macam, tidak banyak bisnismen yang sadar bahwa setiap bisnis yang dijalankan itu membutuhkan orang-orang, people atau organisasi. Karena pada dasarnya membuat bisnis adalah memanage people, kan Iya. gitu ya. Membuat bisnis adalah memanage people. Nah, ini kadang-kadang di teman-teman UMKM, karena banyak kebetulan banyak pemirsa kita yang memang teman-teman UMKM, itu kadang-kadang mereka dengan PD-nya dia bilang, kalau nggak ada saya nggak jalan nih perusahaan ini. Kalau nggak ada saya nggak selesai nih kerjaan. Nah, itu menurut Sisil seperti apa sih? Paradigma dan pola berpikir seperti itu menurut Sisil seperti apa sih? Itu sangat keliru. Sangat keliru ya? Sangat keliru. Oke, Kalau alasan kita, kenapa itu? anggaplah kalau kita bekerja sendiri, kita betul bisa cepet, tapi itu nggak bertahan lama biasanya. Kalau kita bekerja tim, bareng-bareng, teamwork, itu jalannya lama, tapi akan bisa bertahan. Itu sih bedanya kalau single sama teamwork ya Om ya. Tapi kalau paradigma seperti itu, aku rasa salah karena selama owner atau yang create bisnis itu udah punya SOP dan sistem, itu siapapun personnya yang penting tepat di bidangnya, itu pasti bisa jalan gitu. Jadi sangat jumawa sekali kalau ada tim yang punya pikiran kayak gitu, itu salah sih menurutku. Gitu. Nah itu ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau mulai usaha, memang kalau di awal-awal kita memang harus turun, memang harus tahu. Bukan berarti kita tidak mau meninggalkan bisnis kita dengan ada juga loh yang teman-teman UMKM baru memulai bisnis, tahu-tahu mereka sudah ditinggalkan aja, misalnya langsung mereka punya pemikiran bahwa saya mau bisnis jalan tapi owner jalan-jalan. Itu banyak tuh kan, bisnis jalan, owner jalan-jalan. Setuju gak sih Mbak Sisil dengan begitu? Sisil dengan bisnis jalan, owner jalan-jalan? Yes, sangat setuju. Sangat setuju ya? Itu kepingin seperti itu? Pengen. Oh, kalau saya boleh ngasih tips ya, kalau Sisil mau bisnis jalan, owner jalan-jalan, itu bisa jual bakso keliling. Itu bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan sambil Janganlah. Enggak. Tapi banyak itu yang dijadikan maksudnya dijadikan pemikiran yang salah buat teman-teman yang baru memulai, belum tahu bisnis ini celahnya di mana, rusaknya di mana, terus ada kesulitan di mana, tahu-tahu mereka langsung memutuskan saya maunya bisnis jalan, owner jalan-jalan, kan begitu. Artinya saya sempat mempelajari beberapa pengetahuan tentang bisnis dan segala macam. Tadi saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Sisil saat beliau belajar tentang bisnis dan manajemen dan bagaimana cara mengatur orang dengan belajar dari berapa expert dan tidak harus di listrik. Iya. Karena kalau kita mau diakuin atau tidak, 80% bisnis itu rule-nya sama. Iya. Cuman yang 20% yang membedakan entah kamu di sini, kamu di sini. Iya. Kan itu ya. Nah, teman-teman, tadi ada satu pelajaran yang saya petik dari obrolan kita adalah kita tidak akan bisa bertahan lama kalau kita sendirian. Memang hasilnya kadang kita banyak dapatnya nih, tapi nggak sustain, nggak pendek waktunya. Oke, jadi saya banyakkan ngomong jadi seperti biasa di segmen 2 kita selalu ada pertanyaan. Siap. Nah, ada pertanyaan ini dari Kuning Telur. Nah, Kuning Telur langsung menghajar dengan pertanyaan. Ini Kuning Telur ya pertanyaannya. Harus dijawab oleh siapa yang menjawab? Oh, yang menjawab harus Sisil. Kalau hutang negara belum lunas sampai kiamat, nah ini nanti di akhirat yang ditagih presidennya atau dibagi-bagi sama rakyatnya. Jawab tuh. Kuning Telur, belum tahu ini. Ada pertanyaan dari Kuning Telur. Berat ya, Bu? Berat ya pertanyaan. Di sini pertanyaan juga begitu, suka aneh-aneh begitu. Dan nggak nyambung kadang sama temanya. Ayo. Siapa yang ditagih ya? Anggaplah gini lah, misalnya nih ya, misalnya. Perusahaan Sisil nih, Fajur punya perusahaan, punya utang banyak nih, utang besar nih, utang perusahaan ini, yang nanggung perusahaan atau karyawannya. Nah, kan gitu aja sama. Tapi kan beda kalau negara sama perusahaan. Nggak bisa juga disamain. Iya. Biarin aja, nggak usah Maaf jawab. nih, iya Bapak Kuning Telur. Maaf ya Kuning Telur, nggak usah dijawab karena tamunya nggak Bingung. mau jawab. Iya, daripada dosa ntar Nah, jawab. daripada dosa Salah, dan sudon, keliru. nggak usah dijawab. Iya. Ada pertanyaan 2. Nah, Kuning Telur lagi. nih, bukan. Oh, bukan. Kuning telur setengah matang. Kuning telur setengah matang. Pertanyaannya nih. Gabus nih. Kuning telur setengah matang ini ada aja pertelorannya ada nih. Kenapa orang malas selalu disalahkan? Padahal dia kan nggak ngapa-ngapain. Ayo. Kenapa orang malas disalahkan? Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Malasnya malas apa dulu, yang nyalain siapa dulu nih? Kalau yang marahin bosnya ya jelas jelas dia marah, kan kamu malas nggak menghasilkan, nggak sesuai sama job desk. Tapi kalau kamu malas seorang diri dan tidak merugikan siapa-siapa, it's okay, rebahan itu menyelamatkan dunia katanya di masa pandemi. Nah, denger ya. Jadi kamu kalau malasnya tergantung malasnya di mana. Waktunya bikin PR nggak ngerjain, malas ya disalahin dong karena nggak ngerjain. Iya. Oke, ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan sudah 3 aja pertanyaan. Kayak nulis pertanyaan juga nih. Pertanyaan ketiga, kenapa sih
namanya hihi bukan ha, itu kita bahas nanti. Oke. Karena kita masih bahas pelistrikan, saya tertarik banget nih sama yang berbau listrik-listrik dan setrum-setrum. Oke, setrum-setrum, ya. Karena bintang tamu saya cantik, jadi saya agak kesetrum. Jadi kita bahas yang berbau listrik-listrik. Oke, Sisil, saya mau nanya. Seandainya gini, satu rumah nih, misalnya ada pertanyaan lagi. Itu loh Sapi. Ada pertanyaan lagi kita jawab nanti ya. Tapi saya mau nanya dulu. Misalnya satu rumah nih, saya menggunakan listrik apa namanya? Tenaga matahari. Panel surya. Panel surya. Nah, itu mengganggu nggak menurut Sisil itu sebagai ancaman nggak buat Sisil? Enggak sih. Bisnis Sisil? Enggak ya? Enggak Kenapa? sih. Kenapa? Karena nggak semua daerah bisa disupport sama sinar matahari. Banyak juga yang katakan dia banyak tertutup oleh rimbunya pepohonan. Akhirnya panel surya itu nggak efektif. Daerah-daerah yang sering hujan dan mendung, panel surya itu nggak efektif. Gitu. Oh, jadi itu bukan kompetitor ya? Bukan kompetitor sih. Jadi aman-aman. Justru iya saling membangun negeri itu kan efisiensi untuk anggaran juga kepada pelanggan. Jadi it's okay. Tapi kalau misalnya ada orang yang ingin memasang panel surya gitu misalnya, itu perusahaannya Sisil bisa ya? Sebetulnya bisa tapi belum coba karena di Jember aku belum pernah belum ada coba, ya? belum ada. Pengennya sih rumahku sendiri nanti aku coba. Nah, justru orang listrik. Nanti kalau aku bisa, aku bakal pasarin itu juga dong. Nah, cocok. Enggak, soalnya kemarin pada waktu saya pameran di Jakarta, itu ada yang nawarin bayarnya 42 juta pada waktu. Tapi Anda tidak usah bayar listrik seumur hidup, Bis. Itu pada waktu itu. Ada yang menawarkan. Iya kayak gitu ya. Itu pameran, di pameran. Jadi pameran di Ristek, waktu Kemenristek kita diundang di situ, mereka menciptakan satu panel ini. Harganya mulai 20 juta sampai 42 juta yang paling bagus. Katanya kalau udah pasang itu bisa jadi kita kalau support listrik masih normal rumah tangga itu nggak perlu bayar seumur hidup. Katanya begitu. Nah itu benar nggak sih kalau begitu? Itu aku karena belum membuktikan sendiri, aku belum tahu jadi ya. Belum berani. Iya. Tapi biasanya panel surya itu kalau klaimnya dia akan seumur hidup nggak akan biaya apa-apa, nggak akan ada biaya apa-apa, itu menurutku kurang tepat karena panel surya juga harus di-maintain gitu. Dia punya komponen-komponen material-material yang bisa rusak, yang perlu dirawat, yang perlu diganti, itu sih Om. Oke, siap. Jadi nggak ya semua lah kayak kita manusia ya, kita perlu perawatan. Ya, oke, ini ada pertanyaan lagi dari telur mata sapi. Wah, telur mata sapi. Teknisi di lapangan sebenarnya udah ada biaya dari kantor PLN sendiri atau pelanggan menambahkan biaya lagi. Nah, soalnya pengalaman tadi pagi ada yang dikasih uang. Nah, itu gimana tuh? Baru berjalan ketika dikasih uang, sebelum dikasih bener tuh. panas. Ya, wah ini takut ini nih kontroversial. Tapi enggak, kalau kita ngomong globalnya aja. Sebenarnya para petugas PLN yang itu harusnya nggak perlu karena sudah dibiayai. Ada tulisannya ya, tidak boleh memberi ini kan, iya. Kalau kita pengaduan itu kan. Jadi kalau pengaduan dihandle oleh ini petugas PLN itu sebetulnya nggak boleh kalau mereka minta uang. Tapi kalau kita kasih secara ya sukarela cuma-cuma ya itu kan hak pelanggan ya. Cuman kalau diminta gitu aku rasa kurang tepat ya. Nggak boleh. Jadi nggak boleh memang. Nggak boleh ya. sebetulnya. Jadi begitu teman-teman, kalau misalnya ada yang punya bermasalah dengan listrik dan tiba-tiba ada petugas yang meminta bayaran, itu bukan dari PLN tapi oknum. Ya kita nggak bisa menyalahkan dimanapun, pasti ada oknum. Jadi itu bukan PLN. Kayak tadi saya mohon maaf kalau saya sempat underestimate. Oh ternyata PLN ini pelayanan nggak bagus. Tapi kalau begitu dijelaskan sama beliau yang memang berjalan di atas listrik, asik. Di atas listrik. Itu menjelaskan bahwa ini ada antriannya, dan itu yang membuat kenapa pelayanannya belum tertangani cepat. Iya. Oke, ini kalau kita ngomong listrik seru ya. Tapi kita bahas karena seorang Sisil ini tidak hanya di listrik tapi juga ada di kafe. Nah, ini nyambung sama pertanyaan dari tadi. Kenapa namanya Hihi Cafe bukan Haha Cafe? Nah, itu kenapa kayak kuntilanak hihi gitu kan. Iya. Karena yang ownernya cewek itu. Kenapa namanya Hihi? Jadi Hihi itu sebetulnya sound of happiness, kayak orang ketawa hihihihi gitu. Kenapa nggak haha? Wah ini nih nggak kepikiran nih, kenapa nggak haha ya? Ya kalau ngomong haha, pronunciation-nya itu haha kan nggak enak gitu, nggak nyaman ke lawan bicara. Lagi bau ya, kalau puasa lagi Kalau jadi makanya pakai hi lebih cantik lah. Iya, gitu kan ya. Oh iya masuk. Itu ya, itu jangan aneh-aneh nanya makanya. Kenapa nggak? Ya terserah dia dong mau iya atau enggak. Oke, kalau kita bahas sekarang kuliner nih, kayak tadi udah bahas di kelistrikan. Tapi ada lagi.
Apa tuh Om? Pada waktu kita, pada kok kita, saya mau akrab aja. Pada waktu apa namanya Sisil menghandle itu listrik, itu kan mohon maaf ya itu kerjaan cowok semua. Nah itu ada nggak suka duka, nggak enaknya itu ada nggak sih? Nggak enaknya itu ada sih? Menurut aku pribadi nggak ada ya Om, itu biasa aja gitu. Biasa aja. Biasa aja. Kayak perusahaan biasa aja gitu. Kayak perusahaan biasa aja. Tapi ya Suka dukanya misalnya pengalamannya nggak enak tuh ada nggak sih? nggak apa ya Om ya kalau dukanya aku merasa itu suka aja gitu. Maksudnya ketika aku coba menawarkan jasa ke pelanggan terus nggak goals, ikut tender nggak goals, itu ya memang ya fine aja gitu, nggak apa-apa. Ya sedih, iya belum waktunya sedih, tapi ya udah gitu. Terus gimana, nggak yang perlu berlarut-larut. Paling yang berat aku lumayan PR itu adalah tentang SDM-nya aja. Karena kan dari aku yang posisinya itu terus tiba-tiba lompatan levelnya tinggi banget jadi leader gitu kan. Harus benar-benar bisa ngatur orang, harus bisa ngomong ya. Bisa ngomong. Apalagi udah senior ya. Betul. Tapi ya. bener loh, saya juga pernah menjadi pegawai ya. Menjadi pegawai dan saya kalau saya lebih menghargai profesional. Kalau memang misalnya gini, kadang-kadang kan gini. Kayak dulu ya. Ini di bidang saya aja ya. Dulu saya pernah kerja di satu perusahaan. Saya kategori orang baru. Kategori orang baru, gaji saya itu 3 kali, boleh dikatakan 3 kali yang orang senior di sini. Akhirnya mereka protes. Ini orang baru kok gajinya segitu. Tapi saya jawab dengan gaya saya, dengan seenak-enaknya saya. Kenapa kamu nggak minta segitu dulu? Nah itu artinya di perusahaannya Sisil ada nggak sih yang senior yang begini? Oh nggak ngerti popo, harus sih kok bisa nyekel perusahaan ini. Ada nggak sih? Pernah denger nggak sih selentingan seperti itu? Kalau denger nggak pernah ya, gosip rumor itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya, cuman kadang ada, yang dulu-dulu sih ada tim yang kurang sevisi dan semisi, makanya agak susah diatur, nggak bisa ngikutin sistem, nggak bisa ngikutin perubahan. Jadi PR-nya kalau buat orang-orang konvensional itu, mereka agak susah untuk dihadapkan dengan perubahan, itu sih. Jadi kalau harus berubah sistem, harus ngikutin update yang terkini, digitalisasi, itu memang PR banget. Tapi nggak dipungkiri memang regenerasi harus ada. Itulah kenapa ada istilah masa-masa usia-usia produktif itu, aku sepakat sih. Jadi beberapa yang memang nggak bisa menerima perubahan sistem itu, yo wis gimana ya, harusnya fleksibel sih gitu kan. Nah itu biasanya ini kita ngomong leader ya. Ada leader yang begini. Ada leader yang bagus adalah leader yang tidak pernah melibatkan emosional. Sepakat nggak? Sepakat. Berarti kalau misalnya memang ada begitu, Sisi langsung kasih tahu dulu, bisa berubah nggak atau langsung di-cut aja gitu? Itu kita harus, kalau aku pendekatan dulu ya, dari hati ke hati. Kita komunikasikan, karena aku bukan tipikal yang diktator yang kalau aku mau iya, kamu harus iya, itu nggak boleh. Karena kan aku butuh di situ komunikasi, musyawarah, dan kita perlu win-win solution biar sama-sama enak nih. Kita memanusiakan manusia. Saya bantu Bapak juga bantu saya dong gitu. Akhirnya biar kita bisa jalan. Artinya Sisil sepakat bahwa tidak bisa kita dengan seenak-enaknya. Kalau kita belajar dari Steve Jobs, Steve Jobs itu bilang begini, tidak semua orang menyukai kita. Makanya Steve Jobs punya Wozniak untuk nemenin di bisnisnya dia. Dan Steve Jobs itu itu teman-teman boleh googling ya. Steve Jobs itu banyak dihindari saat teman-teman dia jalan di satu, misalnya dia jalan di satu perusahaan di kantornya dia. Orang tuh banyak menghindar atau untuk berpapasan dengan Steve Jobs. Karena Steve Jobs kalau dia nggak suka orang di hadapannya langsung dipecat. Wow. Nah, pernah tahu nggak itu? Belum. Nah, itu ada ceritanya, itu ada. Nah, tapi Steve Jobs itu orangnya kontroversi. Seandainya orang umur 5 tahun bisa menjadi seorang engineer yang bagus, dia akan mereplacing orang yang sudah tahunan. Artinya dia emang orangnya out of the box. Ya. Nah, Sisil menurut Sisil perlu nggak sih ada orang yang mendampingi Sisil untuk running bisnis ini? Pernah tahu itu teori itu nggak? Kalau mendampingi, aku belum pernah kepikiran. Tapi kalau menjadi penanggung jawab persis di bawahku, aku butuh itu memang. Jadi istilahnya garda terdepan gitu loh, Om. Secara teknis ya, secara teknis gitu. Karena ada teori bisnis yang mengatakan, dan kalau kita pelajarin dari semua bisnis-bisnis yang besar, brand-brand besar, itu mereka selalu punya 2 sisi mata uang. Jadi istilahnya, kalau ada istilahnya
good guy sama bad guy. Kalau aku melihat Sisil adalah seorang yang good guy. Ini nggak bisa marah, yang begini-begini. Sehingga dia butuh bad guy yang akan kalau misalnya memutuskan sesuatu, dia yang tega. Harusnya sih ada ya. Nah, itu Sisil ini nggak sih? Menurut Sisil bener nggak sih seperti itu? Sepakat sih aku. Sepakat ya? Sepakat. Cuman kalau di aku sendiri belum bisa terlaksana. Ya. Okay. Jadi untuk mengatasinya kalau ada sesuatu yang harus aku putuskan dan sebetulnya aku nggak tega ya gimana caranya gitu, harus bisa. Dengan caraku. Dengan caraku yang kiranya tidak terlalu menyakiti gitu kan. Ya poinnya memanusiakan manusia sih Om. Yang aku pegang. Semoga Tuhan juga membantu biar mereka juga support aku gitu, karena kita kan sebagai tim harus saling support. Benar. Amin. Kalau kita ngomong bisnis, kalau kita ngomong satu usaha, saya ini tertarik karena ada sisi-sisi yang di usaha yang ini nggak ada di sini. Usaha ini apa sih bedanya? Ini sekarang Sisil punya dua bisnis, dua unit bisnis yang berbeda antara kuliner dan teknik ya, dan teknis ya. Teknik apa teknis? Teknik. Oh ya teknik dan bidang kuliner. Nah, itu bagaimana caranya? Bedanya orang-orangnya seperti apa? Men-treatmentnya Sisil seperti apa? Men-treatmentnya ya. Susah nggak sih pertanyaanku? Enggak ya? Enggak sih, tapi membahasakannya ini agak gimana ya? Apa ya yang membedakan ya? Ya karena bedanya ya Om ya. Beda yang kayak apa sih Om? Yang misalnya gini, saya harus kalau saat saya men-treatment orang-orang teknik, saya akan menggunakan metode A. Misalnya saya harus keras, harus tegas, dan saya harus banyak omong. Saya untuk restoran saya harus lebih hospitality-nya dikeluarin. Itu dilakukan enggak sih sama Sisil? Bedanya gimana? Iya. Kalau dari metode A sampai Z, dari yang sabar, agak diktator, agak ini ya segala macam, itu aku pakai ke semua. Jadi kan kita lihat sikon Om. Ketika di Fajero aku butuh metode yang mana, itu yang aku terapkan gitu. Kalau memang aku harus keras memang. Aku harus tegas, harus tegaan, aku harus tegaan. Tapi ketika memang dibutuhkan harus heart to heart, dari hati ke hati, atau harus diskusi ya kita jalankan gitu. Begitupun kalau di kafe. Sebetulnya di kafe ini kan aku dibantu suamiku yang udah handle. Aku udah nggak banyak. Suami. Ingat ya, sudah punya suami. Jangan dikira baru lulus kuliah sudah punya suami. Ini banyak nih biasanya orang teman-teman di luar tuh yang suka, bintang tamu cakep brother, ini kenalin dong, ini udah punya suami, ya ingat ya, saya juga udah punya istri, jangan macam-macam loh. Banyak soalnya yang anaknya 3 gitu. Anaknya 3 anaknya, kok tahu? Tadi udah sibuk ya. Oh iya. Terus. Ya dibantu suami di bagian apa nih? Yang ngeliderin di sana sih istilahnya. Ini kan tadi kita bahas masalah good good guy sama bad guy. Nah kalau antara Sisil sama suami, itu siapa yang cenderung bad guy sama siapa yang cenderung good guy? Yang cenderung bad cerewet aku sih. Oh. Sebetulnya. Iya. Kalau suami lebih sabar ya? Lebih bisa ngemong tim. Oh, tapi dia dapat esensinya gitu, anehnya gitu, karena memang tipikalnya kayaknya. Orang good boy itu memang good guy memang tugasnya begitu. Iya. Biasanya kan kalau di satu perusahaan yang pernah kita ini ya, nanti dia tuh nyuruh si tim orang kepercayaan nih, kamu pecat itu deh. Ini sedikit dibuka, tapi teman-teman nanti boleh perhatiin karena kita bukan mengguru ya, dari cerita ini semoga ada manfaat yang diambil. Semoga. Jadi gini, cerita si perusahaan ini itu ownernya asli good guy banget. Ini nice guy pokoknya, dia nggak bisa marah. Hanya dia hire seorang yang diktator. Yang diktator tapi dengan kontrol yang benar, sesuai sistem. Artinya kalau tidak sesuai dengan SOP yang ada atau tidak sesuai dengan KPI yang udah ada, beliau itu dengan berani tegas memutuskan. Dan tugasnya si good guy ini, dia pacar jangan aku tak kandani, tugasnya itu ngadem-ngademi sehingga perusahaan jadi running bagus. Nah itu mungkin bisa buat teman-teman di luar bisa diterapin. Jadi tips dan trik ya. Iya. Nah ini kita ngomong sedikit sensitif ya. Kita ngomong sedikit sensitif. Kalau kita ngomong seorang Sisil yang sekarang dengan bisnis yang sudah bagus dan sudah settle, sudah sukses ya, kita bilang beliau adalah seorang wanita dan kebetulan, ini seorang cewek nih, dan kebetulan perusahaan yang dijalanin adalah perusahaan yang memang, mohon maaf, papanya memang sudah menjalankan lebih dulu. Duluan. Nah, itu kan satu tugas berat ya. Iya. Kalau seandainya Sisil berhasil, Sisil akan dianggap, ya iya wajar lah, orang nggak bantu gedein, kan gitu kan. Kalau Sisil gagal, masa sih bapak ibu ngisi-ngisi. Nah, pernah nggak disepelekan soal itu?
Aku nggak tahu ya, karena aku tidak pernah ada mendengar kata-kata itu, tapi ada kekhawatiran di sana. Cuman aku pribadi itu mungkin untuk hal yang itu satu itu bodo amat. Soalnya yang aku pegang ini kesejahteraan tim. Yang aku pegang itu aku approve untuk diriku sendiri gitu. Aku membuktikan diriku sendiri ke aku sendiri. Jadi bukan untuk siapa-siapa, bahwa aku bisa, aku mampu gitu. Aku punya tujuan dalam hidup, tapi itu untuk aku sendiri. Dan aku nggak peduli orang mau gimana. Nggak peduli, bodo amat mau apapun. Bodo amat mau ngomongin apa, terserah, bodo amat. Yang penting timku sejahtera, bisnis yang aku jalanin running, jalan bagus, menghasilkan, bermanfaat. Itu sih aku poin utamanya, pengen banyak jadi manfaat untuk banyak orang. Oh, oke. Ya, haters, para netizen yang ngomong seenaknya. Jadi kalau Anda mau ngomongin, Sisil begini, Sisil ini, nggak bakal ngaruh, percuma. Jadi itu memang nggak ngaruh. Ya. Jadi saya ingat, ini nama juga teman cerita, saya juga akan cerita nih. Jadi pernah dengar cerita kodok yang nyemplung sumur nggak? Enggak. Nah, jadi ini saya mengambil cerita dari apa yang sudah Sisil sampaikan. Ini ada 6 orang kodok. 6 orang kodok ini berapa? 1, 2, 3, 4, 6 ya. 1, 2, 3, anggaplah ada 4 ekor kodok ya. ada segerombolan kodok. Segerombolan kodok tuh masuk, kecemplung ke dalam sumur. Plung, kecemplung, ini karena nggak tahu bahwa di situ ada sumur. Nah, karena jaraknya dari sumur ini ke atas itu sangat tinggi, hanya si kodok ini dia bisa berenang, tapi seberapa lama dia bisa bertahan untuk berenang kan? Sampai berhari-hari akhirnya mulai mati satu-satu. Dan di atas banyak kodok yang melihat. Saat kodok ini melompat, itu teman-teman si di atas semua pada ngeliat, percuma kamu melompatnya terlalu jauh, begini. Nah, sampai tersisa satu kodok. Satu kodok itu melompat, akhirnya dia lepas ke atas. Dia berhasil sampai di atas si kodok ini. Sementara yang 5 mati semua. Padahal orang-orang sudah percuma, kodok-kodok yang lainnya sudah bilang, percuma kamu nyemplung di sini. Nah, begitu kodok di atas itu sampai di atas, dia ditanyain dong. Kenapa kamu kok bisa naik ke atas? Kan itu pertanyaannya. Kenapa kok Anda bisa naik ke atas itu? Dan jawaban si kodok itu, karena nggak bisa ngomong, ditulislah sama kodok. Karena saya melihat teman-teman dan orang-orang sekitar saya memberi semangat terhadap saya. Dia tuli. Si kodok itu tuli. Nah, si kodok itu tuli. Jadi pada saat orang-orang di atas, dia kan hanya melihat mulutnya mangap-mangap dan teriak-teriak gini kan. Jadi sama si kodok itu dianggap bahwa dia ngasih support. Kamu bisa. Akhirnya dia lompat ke atas. Artinya sama seperti yang apa tadi Sisi sampaikan, apa yang menjadi omongan orang-orang itu tidak akan jadi masalah sementara selama tujuan kita baik. Jadi kalau sebenarnya ini jadi saya yang banyak ceritanya. Oke, nanti kita sambung lagi di segmen ketiga karena masih kita kulik Sisi dari sisi Sisil dari sisi hihi. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya setelah yang lewat-lewat berikut ini. Oke, masih di teman cerita Baderkai, masih dengan sahabat saya Sisil yang akan bercerita. Tadi belum selesai ceritanya, kita bahas-bahas tentang masih kuliner tadi ya. Masih kuliner. Ada yang mengatakan begini, lebih baik, harusnya kita turun ke bisnis kita sehingga orang-orang tahu bahwa kita adalah ownernya dan kita pengen bisnis. Sisil sepakat nggak sih untuk itu? Sebetulnya nggak sepakat. Nggak sepakat ya? Nggak sepakat. Itu sebaiknya seperti apa? Kalau aku pribadi sebagai owner, aku pengennya off the record di balik layar dan jangan sampai ada yang tahu. Itu sih, biarkan bisnisnya jalan, sistem jalan, menghasilkan, tapi jangan sampai ketahuan nih siapa ownernya. Sebetulnya. Tapi karena udah kepalang tahu ya udah sekalian jualan kan. Oh iya benar, harusnya jualan. Sepakat nggak sih kalau sebagai seorang owner bisnis kita perlu membangun personal branding? Ada seorang teman yang cerita. Enggak, jangan itu sebelumnya. Sebelumnya. Bagi Sisil sendiri sebelumnya. Selalu dapat cerita itu. Iya, bagi aku sendiri perlu membangun personal branding supaya orang itu ketika kita ketemu dia itu bisa respect karena udah tahu kita sebelumnya atau tahu setidaknya pernah dengar kita seperti apa gitu. Karena kan di sini aku frontlinernya yang menghadapi konsumen atau pelanggan. Gitu. Makanya menurutku aku perlu membangun personal branding. Tapi ke depan kalau ada kesempatan memperluas usaha-usaha yang lain, unit-unit yang lain, aku akan mencoba
sebisa mungkin nggak sampai ketahuan. Siapa yang ada di balik? Siapa yang ada di balik? Oke. Ini ada pertanyaan masuk nih. Ya. Ada pertanyaan masuk nih. Nah, ini saya tanyain ya. Mas, tolong tanyain dong pada narasumber. Tolong ceritakan ada apa dengan anak skateboard. Anak skateboard. Nah, Skateboard Jember nih. ya, nggak tahu skateboard saya nggak tahu nih. Emang ada apa ya? Ada apa? Ada apa? Tolong ceritakan dengan anak skateboard dong. Apa ya? Aku dulu pertama kali bergabung sama teman-teman skateboard itu gara-gara temanku SMA Oh, namanya. skater? Enggak, temanku yang skater. Aku ikut-ikut biar keren. Oh, iya. Cuman biar keren aja gitu. Jadi ikut nongkrong doang, ikut main-mainnya seluncur-seluncur semeter 2 meter lah. Biar seneng-seneng Biar seneng-seneng aja. Fun ya. Apa ya? Aku lupa. Terus makin lama kan yang tua-tua yang udah pada senior ini harus vakum dan minggir. Karena yang muda-muda pada Iya. tua. Akhirnya yang muda-muda udah nggak pernah main lagi sama teman-teman skater yang baru, tapi tahu kalau yang lama-lama senior Chimbers. Oh. Yes. Tapi suami bukan skater ya? Kenapa? Bukan skater suami. Bukan. Bukan ya? Bukan. Skater ininya, skaternya gitu. Bukan. Bukan seorang pemain skateboard lah. Bukan. Bukan pap. Bukan. Oke, ini kita masih bahas tadi, kita bahas Hihi belum tuntas ya. Kita bahas Hihi belum tuntas. Saya ingin ngulik-ngulik sedikit nih. Pernah nggak sih Sisil itu turun nggak? Misalnya ke konsumen nih ada pelanggan nih yang apa namanya yang aku ingin deh treatment pelanggan supaya mau datang ke tempat saya itu sering melakukan itu atau masih melakukan sampai sekarang? Dulu atau banget. Pernah bahkan? Dulu banget 1-2 kali. Kalau ke teman-teman itu pasti. Hihi dibangun tahun berapa sih? 2016. Artinya sudah berjalan Mau 5 tahun. 5 tahun. Itu gimana? Stagnan ya? Iya. Kenapa? Karena dulu aku idealis, Om. Itu usaha pertamaku yang ya namanya anak masih ambisi dan idealis, nggak profitable dulu aku mindsetnya. Jadi memang membangun itu. Iya, tapi benar itu. Kaget loh aku. Nggak semua banyak mengalami. Iya, jadi betul-betul bisnis pertama yang aku build itu nggak pakai bisnis plan, yang aku pikirin branding. Jadi aku waktu itu fokus concernnya tuh ke branding justru, sama menu. Tapi nggak. Brandingnya dilakukan apa pada waktu itu? Lebih memikirkan ke logonya harus seperti apa, cetaknya seperti apa, perintilannya seperti apa, ambience yang aku akan create di dalamnya seperti apa, event-event yang akan aku adakan di sana tuh yang kayak apa gitu-gitu. Lebih ke branding. Jadi dulu Hihi kuatnya branding itu kafe keren yang banyak melakukan aktivitas atau pergerakan event-event keren anak kreatif Jember. Hihi itu dulu ya. Terkenalnya sebagai tempat nongkrong anak kreatif lah. Iya, kayaknya seperti itu. Paling happening lah pokoknya iya, di zamannya. Di zamannya. Terus tapi tidak terlalu cuan. Tidak salam cuan dulu itu. Terus akhirnya lambat laun aku berusaha tetap mempertahankan Hihi dengan caraku sampai akhirnya aku married, terus dihandle sama suami. Nah, suami ini lebih businessman orangnya, tipikalnya. Jadi branding itu nomor sekian, yang dia pikirin gimana nih bisa jualan, bisa closing, bisa target, apa segala macam. Terus sambil lalu aku tetap maksa brandingnya harus dijaga dong gitu. Akhirnya kita bisa balance, gitu, bisa saling isi lah. Kalau kita ngomong branding dan jualan, lebih baik mana? Branding dulu atau jualan dulu? Kalau aku sekarang lebih suka jualan dulu ya. Iya. Berarti branding yang dilakukan salah kemarin? Branding yang apa? Yang awal-awal? Karena kan kadang-kadang orang melakukan branding jor-joran di depan, sehingga dia tidak melihat sisi saya harus profitnya di mana. Kan gemuruhnya aja kelihatan keren. Dan itu mungkin sekarang karena sudah ada partner yang bisa balance, jadinya bisa. Tapi setelah dijalankan berdua, itu ada progres yang kelihatan nggak? Ada. Dari paling gampang dari omset jelasnya ya. Iya, dari omset bisa closing. Dari omset bisa closing, terus dari segmentasi pasarnya itu tiba-tiba terfilter sesuai dengan kebentuk sendiri gitu. Yang ke Hihi pasti mereka rata-rata yang produktif gitu. Yang aku pernah satu waktu ke Hihi itu hampir penuh di ruangan yang ber-AC, itu bawa laptop semua. Jadi biasanya dosen-dosen muda, terus anak-anak mahasiswa yang ngerjain tugas, itu yang anteng-anteng lah, nggak akan terlalu berisik, nggak akan terlalu crowd. Yang mau rokokan dan crowd itu yang di luar, di ruangan ini, smoking area. Kalau dari sisi sendiri, dari sisi sendiri mau membawa segmentasi Hihi itu gimana sih? Ke yang sekarang ini. Yang sekarang ini lebih enak ya? Lebih enak. Biasanya kalau orang trading duitnya lebih banyak. Enggak juga. Dari situ kita bisa saling, siapa tahu kafe itu menjadi tempat pertemuan para bisnismen lainnya
ya kan. Terus saling bisa bertukar informasi dan produktif lah intinya. Sekarang kalau tagline yang dulu tuh happiness is for everyone. Jadi di sana di Hihi itu aku meng-create-nya tempat yang happy. Kamu tuh buat siapa aja, family. Iya, pokoknya happy, menyenangkan gitu, banyak spot foto, jadi alternative space, tempatnya orang-orang kreatif dan segala macam lalala. Kalau Hihi yang sekarang itu tagline-nya good ambience, more ideas. Jadi ambience-nya itu dibuat lebih mature, lebih tenang supaya kalian bisa produktif karena memang hidup ini harus menghasilkan. Kamu akhirnya di umur setelah perjalanan sekian lama enggak sih ya, agak singkat ini aku sadar oh ya kita diciptakan pasti punya tujuan. Apa nih tujuanku apa? Kalau itu nggak ketemu pasti kita terus terombang-ambing kayak nggak tahu harus apa, nggak tahu mau apa gitu. Dan syukurnya terutama semenjak papa meninggal, handle Fajero itu beban yang aku rasain kan jauh makin berat ya. Semua amanah kan dari papa itu ke aku, dari yang beliau. Bener-bener nggak handle, iya karena memang fokusnya berkeluarga gitu. Jadi aku yang bantu handle apa yang dihandle sama papa sebelumnya, tahu bebannya papa dulu kayak apa, dan akhirnya aku sendiri tahu. Oh iya, aku maunya apa sih? Aku maunya kemana? Dari situ aku mulai tata lagi. Jadi apa yang udah jalan biarkan jalan dan aku optimalkan kalau bisa dikembangkan. Tapi hal-hal yang lain yang pengen aku capai ini tetap aku cari ke sana. Aku cari langkah ke sana. Gitu. Luar biasa, keren. Seperti biasa, di teman cerita selalu ada segmen yang disebut sebagai rapid test. Ya, nyontek nih aku. Ini nggak apa-apa, contek aja. Nanti kan sama aja. Rapid test adalah 7 pertanyaan yang harus dijawab 1, 2, 3, 4, 5. 7 pertanyaan yang harus dijawab cepat, tidak boleh lebih dari 3 detik, nggak boleh mikir. Kenapa? Karena dari pembicaraan kita tadi itu akan terbentuk siapa sih sebenarnya seorang Sisil dan apa yang menjadi top of mind dari Sisil, sehingga nggak dikasih kesempatan mikir, itu keluar sendiri. Oke, siap ya? Ya. Ada 7 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, tidak lebih dari 3 detik. Deg-degan nih? Oke, pertanyaan pertama. Ya. Bisnis kuliner atau elektrik? Elektrik. Kuliner kalau di Jember aku belum dapat feel-nya. Tapi insya Allah ini timku, aku mau create satu lagi kuliner yang lebih memang makanan, memang main course gitu, memang main course untuk keluarga, untuk semua kalangan, bukan untuk nongkrong, tapi untuk makan. Untuk makan keluarga. Untuk nggak cuma keluarga sih, jadi kayak satu menu yang otentik gitu, Om. Ini aku dan lagi. Dan itu yang create Sisil sendiri create. Oh iya, aku jago banget kalau disuruh ngarang resep. Sorry, mic-nya terdepan. Sendiri atau ngetim? Ngetim. Tim ya. Tadi sepakat ya sudah ngomong beliau bahwa lebih suka ngetim. Sekarang atau nanti? Sekarang. Kenapa? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Oke, karena kita nggak tahu waktu kita berjalan sampai kapan. Ya. Keren. Sukses atau bahagia? Bahagia. Bahagia? Ya. Nggak perlu sukses? Nggak perlu. Artinya miskin juga nggak apa-apa, yang penting bahagia? Bahagia utama sih. Tapi yang itu nggak jadi pilihan. Karena aku Penting punya cita-cita nih. Kalau ada pilihan sukses bahagia ya? Iya, kalau ada dan sehat? Iya, dan sehat. Dan kaya raya? Dan kaya raya. Semua, mati masuk surga. Semua juga mau, tolong. Tapi hidup kan pilihan. Ya. Oke, traveling atau kerja? Kerja. Kerja. Kalau bisa traveling sambil kerja? Kenapa tidak? Bisa nggak sih sebenarnya bisnisnya Sisil dilakukan traveling sambil kerja? Harus nanti next time kalau sudah bisnisnya dengan sistemnya sudah settle. Oke. Ada satu lagi pertanyaan agak sensitif. Suami atau anak? Anak. Serius? Anak dong. Kenapa? Anak dong. Anak itu kita dititipin Tuhan seorang anak itu untuk melindungi. Sementara karena dia masih berkembang, nggak bisa melindungi dirinya sendiri dan membantu menggiring apa sih tujuanmu hidup itu. Siapa sih nama suaminya? Jojo. Jojo, dengerin ya. Ini nggak milih Jojo daripada Mas Jojo dengerin. Mas Jojo dengerin ya. Dia lebih milih anak, sampean nggak dipilih loh Mas Jojo. Nggak gitu, Beb. Nggak, tapi Mas Jojo mungkin juga sepakat dengan pilihan dari seorang ibu aja. Oke, itu tadi pertanyaan. Oke, kalau kita ngomong bisnis dan segala macam tadi, rapid test itu adalah menjawab apa yang ada di isi kepalanya seorang Sisil Priscilia, pengusaha muda yang masih muda dan cewek, usahanya berhubungan dengan kelistrikan dan setrum menyetrum. Jadi kalau kita lihat di Jember, ini gimana sih kondisi Jember ini menurut Sisil dari sisi seorang pengusaha? Jember itu gimana sih?
Menurut Sisil, apa sih PR-nya seorang pemimpin di Jember untuk Jember? Oh iya iya. Yang insya Seneng Allah. kalau udah dikasih gitu, Iya. narasumber rata-rata seneng. Curhat langsung semua. Iya benar. Ini pemimpin di Jember harapan aku ya, ini kayak nafas baru sih, ada calon pemimpin baru di Jember. Udah jadi, bukan calon ini. Oh iya iya. Tinggal belum pelantikan aja. iya. Udah jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau aku concernnya lebih ke pariwisata kayaknya sih Om. Kalau kalau pembenahan pariwisatanya, kalau infrastruktur aku pasti yakinlah para pemimpin itu membangun. Jadi pembangunan pemerataan pembangunan itu pasti ya. Tapi yang pariwisata itu nggak semua pemimpin bisa mengelola itu. Jadi kalau di Jember dengan potensi yang sedemikian bagus bisa di manage dengan baik, itu menurutku potensi bagus untuk perekonomian kita. Jadi pariwisata ya. Pariwisata. Jadi kalau yang untuk infrastruktur dan lain-lainnya itu pasti jalan sih. Pasti jalan. Jadi pariwisata menjadi poin utama. Poin utama kalau penting yang harus diperhatikan oleh pemimpin kita. Iya, karena kalau pariwisata jalan banyak turis domestik sama manca mungkin akhirnya kita warga di sini kan bisa create usaha apa. Tapi selama ini gimana sih pariwisata di Jember itu seperti apa sih menurut Sisil yang pernah Sisil perhatiin? Kurang di Dari sisi apanya? Dari sisi manajemennya ya mungkin Om. Jadi manajemennya itu maksudnya sebetulnya ini aku yang nggak tahu ya. Jadi tempat-tempat pariwisata di Jember ini gimana pengelolaannya nih, siapa nih yang berhak untuk atau bertugas untuk membenahi, apakah pemerintah ataukah memang swasta ataukah siapa. Tapi yang pasti kan ketika Kabupaten Jember ini punya pimpinan, otomatis pimpinan ini harus memonitoring seluruh tempat pariwisata ini. Pelaku-pelakunya juga ya. Iya, meskipun itu swasta atau pemerintah gitu. Karena harapannya kan Kabupaten Jember bisa dibangun lebih keren gitu ya. Artinya perlu ada regulasi dan gerakan yang memang dicetuskan dari pemerintah untuk melindungi atau lebih memperhatikan sektor pariwisata. Memonitoring masing-masingnya supaya mereka ya kalau punya potensi tempat pariwisata ya dibagusin, gimana tiketnya itu ya dimurahin atau gimana fasilitasnya diapain lah segala macam. Tapi sedih loh memang kalau kita ngomong pariwisata di Jember, kayak saya terbiasa hidup di Bali misalnya. Saat saya kepingin sendirian di Kute ngapain itu paling cuman parkir bayar 2.000. Tapi kalau di sini besoknya bayar 15.000, besoknya lagi 25.000, besoknya 60.000 di tempat yang sama. Artinya kan perlu regulasi yang mengatur itu. Oke, itu tadi harapan Sisil untuk pemerintah. Nah, kalau impian terbesar seorang Sisil Priscilia itu apa sih impian terbesar seorang Sisil? Impian terbesar yang belum saya pengen begini, saya pengen begini. Impian terbesar. Kalau yang spesifik aku juga masih belum tahu, tapi yang pasti aku pengen punya beberapa usaha yang jalan, bermanfaat untuk banyak orang. Maksudnya bermanfaat itu ya untuk tim sendiri, kesejahteraan tim, dan hasilnya ini juga. Ini kan ada 2 nih sekarang nih. Ada 2 nih. Nah, itu kan mau pingin berapa lagi? Semampu aku dan suami. Tapi pasti nggak tahu nih apa gitu. Tapi yang pasti secepat mungkin ya, maksudnya nggak ditunda-tunda gitu Om. Kalau memang bisa kenapa enggak? Kapan? Targetku sama suami sebelum 35, sebelum 40 lah. Sebelum 40. Kita bisa autopilot. Pasnya di usia berapa? Pasnya. Pengenku 35. 35. Itu tahun berapa berarti? Itu tahun 35 tambah aku tahun ini mau 29, berarti tambah 6 tahun. 6 tahun. 2027. 2027 ya. Bulan apa? Bulan Juni. Ingat ya, bulan Juni 2027. Bisnis apa? Belum tahu. Ini yang aku pengen off the record, jadi jangan sampai tahu aku ownernya, aku dan suami ownernya. Jadi itu yang menjadi impian besar seorang istri. Wah, ini jejak digital nih. Nanti anakku bisa lihat. Ini loh, dulu mama punya janji seperti ini. Saya bagian ngingetin. Itu tadi teman-teman, memang ada selalu cerita menarik dari teman-teman cerita kita yang datang ke sini, karena memang namanya juga teman cerita. Jadi kita di sini bukan untuk menggurui atau kita untuk mengajari atau kita lebih pintar dari siapapun, tapi dengan harapan adanya dengan adanya teman cerita kita, harapan kita banyak inspirasi yang bisa diambil dari tamu-tamu yang saya undang di sini, dan tamu-tamu yang ngobrol tadi nggak berasa loh, kita sejam lebih loh tadi. Oh iya.
Saya harusnya kerja loh ini. Balik Harusnya lagi kerja. kerja. Nah itu untungnya waktunya sudah habis. Dan sebelum kita tutup, ada sih nggak sih closing statement dari Sisil buat teman-teman yang di luar sana yang pingin memulai usaha atau anak-anak muda yang pingin berusaha itu ada? Berat nih kalau bikin Nggak apa-apa, ini. dari sisi Sisil aja, seorang Sisil. Gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi yang yang- sudah dialamin lah. Yang sudah aku alamin ya berbagi cerita. Tapi yang pasti aku mau bilang dulu nih, highlightnya kan sukses di masa belia ini. Amin gitu ya. Amin, doa. Amin ya. Doa. Harapan gitu. Jadi kalau buat teman-teman, yang pasti dari pengalamanku, kita harus tahu dulu nih maunya apa sih dalam hidup. Maunya apa tujuannya itu. Apakah materi ajakah atau bersosial bersosial sajakah atau keduanya atau gimana, itu harus tahu dulu endingnya mau kemana nih, achievementnya mau apa nih gitu. Baru dari situ kalau aku akan melihat yang paling terdekat peluang yang bisa aku jalani apa yang jadi kesukaanku. Intinya dengan banyak pertimbangan mana yang paling berpeluang untuk dilaksanakan dan segeralah dieksekusi. Meskipun dalam perjalanannya banyak evaluasi, yang penting apa yang dilakukan tuh tahu endingnya bakal apa gitu. Deal ya? Deal. Juni 2027 ya? Amin. Oke, itu tadi teman-teman. Ada satu hal yang menarik dari seorang Sisil Bersia adalah beliau dengan usia yang masih muda sudah berani cuek terhadap orang mau ngomong apapun selama itu tidak berpengaruh dan tidak ada manfaatnya. Jadi bodoh amat orang mau ngomong apa. Dan jangan lupa bahwa kita lebih baik berjalan bersama tim daripada berjalan sendiri tapi besar. Dan itu karena akan lebih cepat. Lebih lama. Lebih kalau kuat. misalnya sendirian. Oh ya. iya. Oke lah memang hasil gede tapi akan lebih pendek. Tapi Lebih yang penting pendek, kita oke. lebih banyak karena melibatkan banyak orang. Long lasting. Itu tadi teman-teman nggak berasa kita sudah 1 jam bicara dan cerita-cerita sehingga banyak sekali manfaat yang saya ambil dari Sisil dan pembicaraan cerita kita hari ini. Itu tadi teman-teman, seperti biasa jangan lupa klik like and subscribe ya di Rin TV channel di Temen Cerita, dan jangan lupa untuk ada follow Instagramnya Sisil. Enggak usah. Nggak deh. usah, oke, nggak usah, nggak mau, bener-bener orangnya maunya di belakang layar aja, penting cuan gitu. Iya, Itu yang penting ya. Oke, itu tadi teman-teman, mohon maaf jika tadi ada kata-kata yang salah di sini, kata-kata saya yang mungkin menyakiti, itu semua adalah tidak lebih dari kekurangan saya sebagai manusia. Saya sedih mau bisa ini. Oke, itu tadi teman-teman ya, mohon maaf jika ada salah dan semoga jika ada manfaat yang bisa diambil dari sini. Amin. Selamat berkarya dan baik aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.